Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sigit Haryadi Index. Kali ini dengan konten berjudul Al-Futuhat atau penyebaran agama Islam di daerah Persia yang saat ini meliputi wilayah negara Iran dan Irak. Berjalan sangat berat dan lama, yaitu sejak era Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai dengan era Khalifah Utsman bin Affan dari tahun 633 Masehi sampai dengan tahun 551 Masehi, yaitu berjalan sekitar 18 tahun. Sebelum melakukan Al-Futuhat di wilayah Persia, pada awalnya pasukan Muslim berusaha membebaskan suku-suku Arab yang berada di Jazirah Arab yang pada saat itu dijajah oleh Persia. Yang pertama dibebaskan adalah wilayah Kadhimah atau sekarang adalah Kuwait, di mana pasukan Muslim yang merupakan pasukan pimpinan Khalid bin Walid dibantu oleh pasukan Banu Saiban yang dipimpin oleh Al-Mutsana bin Haritsah dan pasukan dari suku Toi yang tinggal di Jabal Syamar. Mereka mengalahkan pasukan Persia pada tahun 11 Hijriah atau tahun 633 Masehi. Lalu pada tahun yang sama, pasukan Muslim merebut kota-kota pelabuhan, Ubulah, kemudian kota Ulais, Walajah, dan Al-Hirah. Penduduk di 4 wilayah tersebut yang sebagian besar beragama Kristen waktu itu, setelah ditinggal lari oleh pasukan Persia yang lari ke Madain atau Persia, menyambut baik kedatangan kaum Muslim dan setuju untuk membayar jizyah dan menikmati perdamaian di bawah panji-panji Islam. Lalu pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil menaklukkan wilayah-wilayah lain di sebelah utara Kuwait yang saat itu dikuasai oleh Persia, yaitu di Al-Anbar di tepi barat Laut Sawat, yaitu suatu dataran endapan banjir antara sungai Efrat dan sungai Tigris yang selama berabad-abad dihuni suku-suku Arab, antara lain ada suku Taghlib, Nabir, dan Iyad. Dan terakhir, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Ain al-Ta'amr. Namun sebelum bergerak masuk lebih jauh ke wilayah Persia, pasukan Khalid bin Walid oleh Khalifah Abu Bakar ditugaskan untuk pindah tempat membantu pasukan Muslim yang sedang berperang melawan Bizantium atau Kerajaan Romawi Timur. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sejak tahun 634 Masehi mulai menaruh perhatian besar untuk meneruskan usaha Al-Futuhat di wilayah Persia. Kemudian Umar bin Khattab mengangkat Ubaidah bin Mas'ud dari Taif sebagai jenderal pasukan Muslim menghadapi pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustum. Namun pasukan Muslim bisa dikalahkan dalam perang jembatan. Disebut perang jembatan karena dilakukan di suatu jembatan di mana ada beberapa ribu pasukan Muslim yang tewas, termasuk komandan pasukan Ubaidah bin Mas'ud. Lalu komandan pasukan Muslim diambil alih oleh Al-Mutsana bin Haritsah. Setelah bala bantuan datang dari Madinah, maka terjadi lagi pertempuran di tempat yang sama, dan kali ini pasukan Muslim yang menang dan menewaskan ribuan pasukan Persia. Namun komandan pasukan Persia, Rustum, berhasil melarikan diri. Justru Al-Mutsana yang terluka dalam perang yang dimenangkan oleh pasukan Muslim tersebut akhirnya tewas. Lalu Khalifah Umar mengangkat salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komandan perang. Sa'ad yang merupakan veteran perang Badar, usianya 50 tahun pada waktu itu. Kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas menyebabkan Nabi palsu, seseorang menyatakan dirinya sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu Tolhah, lalu insaf dan kemudian ikut bergabung dalam pasukan Muslim dengan mengajak serta 3.000 orang dari sukunya, yaitu Banu Asad. Tentara-tentara ini tidak langsung menyerang Persia, melainkan beristirahat sambil menyembuhkan luka-luka yang diderita sebagian pasukan yang dialami dalam perang jembatan, sambil membiarkan kuda-kuda dan unta-unta tunggangan mereka merumput di oasis Saraf, Sulman, Salabiyah, dan Gudai selama berbulan-bulan. Komandan Persia, Rustum, yang sebenarnya tidak setuju dengan instruksi Yazdigerd, Raja Persia, untuk menyerang pasukan Muslim di tempat istirahatnya, dengan terpaksa mematuhi perintah rajanya. Selain berkendara ribuan kuda, tentara Persia juga membawa resimen tank yang terdiri dari 33 ekor gajah. Pada pertempuran yang terjadi pada tahun 15 Hijriah atau tahun 637 Masehi ini, pasukan Muslim menang dan berbalik mengejar pasukan Persia sampai ke kota kembar Seleukia dan Ctesiphon di luar Madain atau Persia. Sisa-sisa tentara Raja Yazdigerd benar-benar dihancurkan setelah mereka dikalahkan di Jalula, Mausil,
Bani Hawan. Tapi sekali lagi, Jenderal Persia Rustum bisa menyelamatkan diri. Akhirnya seluruh wilayah Persia yang meliputi negara Irak dan Iran sekarang ini bisa dikuasai pasukan Muslim pada era Khalifah Utsman bin Affan. Pada tahun 28 sampai 29 Hijriah atau tahun 649 sampai tahun 650 Masehi, pasukan Muslim berhasil menguasai Khuzestan, Elam, Pars, Persepolis, Khurasan, Makran, dan Balukistan. Karena frustasi mengalami kekalahan terus-menerus yang terjadi akibat selalu mengikuti perintah rajanya, akhirnya Jenderal Rustum malah membunuh rajanya sendiri, Yazdegerd, pada tahun 29 Hijriah atau tahun 651 Masehi. Perang selama 18 tahun yang menewaskan puluhan ribu, baik pasukan Muslim maupun pasukan Persia ini akhirnya selesai dalam keadaan damai, yaitu melalui pembicaraan atau diskusi antara Jenderal Rustum dari Persia dengan delegasi Islam yang dipimpin oleh Al-Mughirah bin Syu'bah pada tahun 651 Masehi di ibu kota Persia atau Madain, di mana Al-Mughirah berhasil menjelaskan kepada Jenderal Rustum bahwa tujuan Al-Futuwat dari umat Muslim hanya untuk menyadarkan orang lain agar mereka tidak lagi menyembah berhala, tetapi hanya menyembah Allah semata. Padahal selama perang 18 tahun ini, orang Persia yang menempati wilayah yang relatif subur salah paham, mengira Al-Futuwat yang dijalankan orang Muslim adalah karena orang-orang Arab dari gurun yang tandus itu miskin, mereka dicurigai datang untuk merampas harta dan kekayaan mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Al-Mughirah tentang agama Islam, akhirnya Persia bersedia menerima suasana perdamaian di bawah panji-panji Islam, di mana tidak ada paksaan untuk mereka memeluk agama Islam atau tidak. Namun mereka, orang Persia, harus membebaskan dan melindungi ustadz Muslim yang mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Persia yang tertarik untuk masuk Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semua penonton konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.